Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Ngantuk banget aku. Gini ya teman-teman, di video ini adalah anggap saja kelanjutan dari dua konten yang kemarin, yaitu tentang teror tikus gaib. Gini ya teman-teman, alhamdulillah semalam saya sudah menanyakan hal tersebut kepada seseorang dan hari ini saya sudah mendapatkan jawabannya. Mungkin teman-teman penasaran dengan sosok tikus itu. Yang pertama, kenapa untuk sosok tikus ini sekali muncul jumlahnya ini ratusan bahkan ribuan. Kemudian yang kedua, ada beberapa petani yang melihat sosok tikus ini yang besarnya sebesar kambing. Hanya saja untuk yang besar ini tidak merusak tanaman. Untuk yang terakhir atau yang ketiga, ini adalah sosok yang menggembala tikus tersebut dengan ciri-ciri seperti yang sudah disampaikan Pak Jono di video kemarin ya. Keberadaan mereka ini, yang pasti mereka ini adalah gaib ya teman-teman, dan keberadaan mereka ini adalah penyeimbang alam. Kenapa saya bilang penyeimbang? Karena begini, penjelasan beliau semalam itu mengatakan beliau sudah berkomunikasi dengan sosok yang menggembala ini. Mereka ini adalah juga orang suruhan. Jadi dia ini boleh dibilang pekerja atau pesuruh yang disuruh untuk menggembala tikus-tikus ini. Apakah motif dibalik tikus-tikus ini sehingga kok sampai ada yang menggembala? Inilah yang saya maksud dengan keseimbangan alam. Jadi ini juga boleh dibilang salah satu bentuk Allah itu maha adil. Allah menciptakan makhluk di atas bumi ini tidak ada yang tanpa manfaat. Jadi semuanya ini sebenarnya memberikan manfaat. Hanya saja kita sadar atau tidak kan gitu. Ya seperti contohnya ya makhluk gaib yang ini tadi. Keberadaan mereka ini sebagai penyeimbang posisi antara manusia dengan yang lainnya. Mungkin keberadaan tikus-tikus secara umum oleh para petani ini dianggap merugikan karena sudah mengurangi panennya. Mungkin sebelumnya ada yang mendapatkan panenan 10 karung, kemudian setelah diserang hama tikus ini berkurang menjadi 5 karung. Itu kalau pandangan secara umum. Tapi sebenarnya seandainya jika kita mau mengkaji lebih dalam lagi, meskipun tikus ini akan menghabiskan semua tanaman para petani, sebenarnya petani ini tidak dirugikan. Asal kita menilainya ini dengan sisi positif. Kenapa tidak merugikan para petani? Karena begini, seperti yang saya jelaskan tadi, keberadaan mereka ini adalah sebagai penyeimbang. Allah mungkin menciptakan mereka, memunculkan mereka, kemudian dalam bentuk hama tikus. Ini tidak lain tujuannya adalah untuk mengurangi hasil dari para petani ini tadi. Dengan kata lain, daripada Allah harus mengambil sebagian dari panenan ini dengan cara yang lain. Seperti contoh ya apa saja, Allah punya 1000 cara untuk mengambil milik kita kan. Sebenarnya semua ini oleh Allah sudah ditunjukkan langsung di sekeliling kita kok. Seperti contoh mungkin tetangga kita ada orang yang kaya suka menumpuk harta. Namun di situ pihak keluarga atau anggota keluarga ini pasti ada yang sering sakit-sakitan dan harus berobat ke rumah sakit dengan biaya yang tidak sedikit. Ini adalah salah satu contohnya. Dan sebenarnya yang semakin membuat pikiran manusia miris akan keberadaan hama tikus, ini karena manusia sendiri sudah lupa bahwa rezeki dari Allah itu tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa panenan atau uang. Sebenarnya kesehatan ini juga termasuk rezeki. Apapun ini termasuk rezeki. Kita masih bisa bernapas, kita punya keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, ini termasuk rezeki. Hanya saja orang-orang ini dari dulu hanya berfokus bahwa rezeki itu berupa uang, rezeki itu berupa materi atau dan lainnya. Kemudian di sisi lain di sini saya ingin bercerita ya teman-teman. Jadi sewaktu saya masih kecil sampai ya beberapa tahun terakhir ini saya sering menemukan para orang tua khususnya di Jawa, memang saya tinggal di Jawa loh ya, dimana ketika mereka ini, para petani ini, sebelum dia ini mulai menggarap sawahnya, di sini mereka ini punya kebiasaan ritual. Dan ritual ini sudah ada dari zaman nenek moyang kita, bahkan sebelum agama Islam ini masuk ke Nusantara. Dimana ketika para petani ini sebelum mulai menggarap sawah, mereka akan melakukan ritual sebagai tanda membuka atau
siaga, persiapan kepada alam, permisi kepada alam bahwa mereka ini akan mulai menggarap sawahnya setelah sekitar beberapa bulan di musim kemarau ini istirahat. Di situ ritualnya mereka ini juga akan membuat sebuah takir. Mungkin kalau orang sekarang nyebutnya sesajen ya. Jadi takir itu orang Jawa menyebutnya acok bakal. Acok bakal di situ juga membakar kemenyan. Kemudian setelah mulai turun hujan dan sawah ini tadi sudah mulai digarap, para petani ini akan menyebarkan benih. Dan dalam penyebaran benih ini sendiri juga ada ritualnya sendiri. Belum lagi ketika nanti saat mau akan menanam padinya, benih yang disebar ini nanti kan akan dicabut lagi dan ditanam jarang-jarang. Sebelum menanam ini ada ritualnya lagi. Dan sampai akhirnya nanti musim panen. Dan inti dari ritual ini kalau menurut saya, seingat saya, ini adalah dipanen ini. Dimana setiap sawah ini kan memiliki 4 sisi atau 4 pojokan ya. Di masing-masing pojokan ini nanti akan diberikan tanda atau apa berupa beberapa daun. Yang saya tahu itu dari daun kelapa, terus daun andong, ditambah lagi daun apa ya, daun jarak atau gimana. Selanjutnya akan dilakukan ritual lagi di titik tertinggi atau tempat masuknya air di area sawah tersebut. Orang Jawa menyebutnya tulaan. Di situ juga ada ritual. Kemudian orang-orang tua ini di situ akan memilih satu titik dari beberapa lokasi di situ untuk diambil padinya. Jadi sebelum padi dipanen secara besar-besaran, ini orang tua ini akan melakukan ritual dulu, mengambil beberapa helai padi dengan menggunakan ani, dan di situ juga dikasih perlengkapan seperti kaca atau apa. Nah, untuk ritual yang ini kita menyebutnya boyong Dewi Sri atau boyong Mbok Sri. Boyong dari sawah ke rumah. Untuk prosesinya ini benar-benar saya pernah memperhatikan, saya sangat salut. Di situ saya paham bagaimana yang namanya manusia ini bersyukur kepada alam. Bagaimana manusia ini benar-benar menghormati makhluk hidup. Ya seperti tumbuhan ini tadi yang saya maksud makhluk hidup. Jadi padi ini akan dipotong beberapa helai, kemudian di situ akan diikat menggunakan kain putih, kemudian dibawa pulang, dan sepanjang perjalanan ini akan digendong menggunakan jarik. Pokoknya benar-benar istimewa banget. Dari beberapa ritual, beberapa perlakuan ini, di situ saya paham, oh ternyata memang ada benernya ya. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Ibu Pertiwi, kepada alam ini, kepada bumi, dan kepada Allah. Meskipun hal itu di zaman-zaman sekarang ini dianggap sebagai musyrik, sesuatu yang haram. Padahal semua yang dilakukan oleh bapak-bapak kita, nenek-nenek kita ini tadi juga tinggalan dari para wali. Salah satunya wali yaitu Wali Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo ini dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa dulu ini juga menggunakan beberapa metode yang tidak langsung mematahkan. Jadi seperti contoh, adat-adat atau ritual seperti ini adanya kan dari dulu. Dan ketika Islam masuk ke Jawa dibawa oleh para wali, Sunan Wali Songo, khususnya untuk Sunan Kalijogo, ini cara mengembangkan agama Islamnya tidak langsung harus membuang adat-adat seperti itu tadi. Meskipun adat itu berasal dari agama Hindu, hanya saja oleh Sunan Kalijogo yang dirubah ini adalah cara berdoanya, ritualnya. Untuk caranya tetap sama, kita menggunakan takir, kita menggunakan kemenyan sebagai wewangian, namun doanya kita ini bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada bumi. Itu. Doanya ini menggunakan cara Islam. Nah, untuk zaman sekarang orang-orang yang tidak tahu akan hal itu akhirnya menyalahkan. Padahal mereka tidak tahu dan belum pernah belajar. Yang mereka tahu hanyalah sekedar dia melihat bahwa itu adalah bentuk sesuatu yang tidak diajarkan oleh Islam, hanya seperti itu.
Inilah yang saya sayangkan. Mungkin juga ini adalah salah satu penyebab kenapa Allah ini murka sehingga menurunkan hama berupa tikus ini tadi. Karena kita kurang bersyukur, kita kurang menghormati alam itu sendiri. Mungkin boleh dibilang tepatnya, mungkin untuk penyebutan yang tepat ini adalah wong Jawa ilang Jawane. Ya seperti ini. Wong Jawa ilang Jawane. Orang Jawa itu hilang Jawanya, ngertinya. Jadi orang Jawa sekarang itu ngertinya udah hilang, dia udah nggak ngerti lagi, nggak ngerti bagaimana cara menghormati alam, nggak ngerti bagaimana caranya bersyukur dan yang lain sebagainya. Intinya adalah kita sebagai manusia sebaiknya selalu introspeksi diri ya teman-teman. Kita selalu introspeksi diri, kita lakukan kewajiban yang muslim, yang punya kewajiban membayar zakat mal dari pendapatan kita ya kita bayarkan sebanyak 2,5%. Kemudian untuk pajak per tahunnya yaitu di zakat fitrah hanya 2,75 atau 3 kilo. Itu saja tok, nggak usah keberatan. Insya Allah dan kita menetapi kewajiban seperti itu, kita akan dijauhkan dari segala musibah-musibah seperti ini. Dan yang terpenting adalah kita menata hati kita. Sekalipun kita sholat 5 waktu, sekalipun kita pandai membaca Al-Quran, tapi kalau hati kita masih busuk, masih penuh dengan kebencian, insya Allah musibah akan terus datang kepada kita. Saya Kang Si, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.